Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur yang tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang mengikuti beliau dengan ikhlas dan tulus serta setia sampai hari kiamat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat singkat kita hidup di dunia ini, marilah kita gunakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja dan beribadah secara ikhlas dan profesional tentunya. Seorang yang ikhlas dalam bekerja, dia akan menikmati pekerjaan tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak ikhlas di dalam bekerja, dia tidak akan bisa nikmati pekerjaan tersebut. Demikian juga seorang yang beribadah dengan ikhlas, maka dia akan bisa menikmati ibadah tersebut. Tapi jika ibadahnya dilakukan tidak dengan ikhlas, maka dia pun tidak bisa menikmati ibadah tersebut dengan baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak perintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Kenapa kita perlu bekerja dengan ikhlas? Kenapa kita perlu bekerja dengan ikhlas? Karena orang yang bekerja dengan ikhlas akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan orang yang bekerja dengan tidak ikhlas tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena ikhlas itu adalah ruhnya amal.
Ibaratkan tubuh amal itu adalah tubuhnya dan ruhnya adalah ikhlas itu tersebut. Nyawanya amal itu adalah ikhlas. Jadi kalau amal tidak ikhlas, berarti tidak punya nyawa. Amalnya tidak hidup dan tidak bisa memberi kehidupan kepada yang beramal. Ikhlas itu mudah kok diucapkan, tetapi dalam mempraktekannya butuh tarbiyah atau pendidikan, butuh tadribah atau latihan, butuh keseriusan atau jiddiyah, dan butuh pengorbanan atau tadhiyah. Jadi ikhlas itu sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi dalam mempraktekannya kehidupan kita butuh perangkat-perangkat untuk menjadi orang yang ikhlas. Salah satu perangkatnya tadi adalah dibutuhkan. Orang yang ikhlas itu dibutuhkan jiddiyah atau kesungguhan. Orang yang ikhlas dibutuhkan tadhiyah atau pengorbanan. Orang yang ikhlas dibutuhkan keistiqomahan atau dibutuhkan kedisiplinan. Jika kita tidak ikhlas, maka akan menjadi sia-sia segala amalnya. Dan ketika amal itu sia-sia, maka tidak bisa dipetik buahnya, tidak bisa diambil manfaatnya, karena amal itu sia-sia tersebut. Ikhlas itu adalah amalan hati, amalan jiwa, bukan amalan otak. Ikhlas itu amalan jiwa. Seorang pendengki tidak akan bisa berbuat ikhlas. Seorang pemarah tidak bisa buat ikhlas. Seorang ahli maksiat tidak bisa berbuat ikhlas. Karena ikhlas itu adalah urusan hati, saudaraku. Jadi yang disentuh itu hatinya, bukan otaknya ataupun badannya, tapi jiwa yang ada di dalam itulah yang akan melahirkan keikhlasan ataupun tidak dalam kehidupan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah diceritakan seorang pemuda sangat ikhlas, dia ingin menghancurkan sebuah pohon yang disembah oleh orang-orang kampung tersebut. Nah, si pemuda itu membawa golok dan pedang, ingin menebang pohon tersebut. Namun di tengah-tengah dihadang oleh seorang kakek tua yang menyamar. Dan si kakek ini melarang si pemuda itu untuk menebang pohon tersebut. Terjadilah berantem antara si kakek dan si pemuda tadi. Maka si kakek pun kalah dan pemuda itu pun menang. Kenapa pemuda itu menang? Karena ikhlas.
Nah, Karena masih bedas kan kadang-kadang. padahal ya masih bedas katanya. Kakak-kakak udah puang ya. Jadi berhenti nih, gimana sih? Harus ikhlas. Aduh. Nah, saudaraku, karena keikhlasan itulah memberikan kekuatan kepada si pemuda tadi. Dan tibalah yang kedua kalinya si pemuda tersebut juga datang ingin merobohkan pohon yang kedua kalinya. Namun yang kedua ini karena kecewa si pemuda ini. Kata kakeknya, "Wahai pemuda, gak usahlah kamu nebang-nebang pohon itu. Kamu mendingan sholat, nanti di tempat sajadah kamu nanti ada apa namanya? Ada uang," katanya. Oh, ada uang. Maka betul si pemuda tadi sholat. Beberapa kali sholat dia mendapatkan uang di sajadahnya. Setelah sebulan kemudian pemuda ini sholat lagi dan ternyata tidak mendapatkan uang. Maka sang pemuda tadi kecewa dan merasa ditipu oleh si kakek tadi. Berangkat dari kekecewaan, sang pemuda berkata dalam hatinya, "Aku akan menebang pohon itu sungguh-sungguh." Karena itu sang pemuda tadi pun berangkat lagi membawa parit, membawa golok untuk menebang pohon sumber kemusyrikan tadi. Sama seperti yang pertama, si pemuda ini dihadang oleh si kakek-kakek tadi. Dan terjadilah berantem. Anehnya yang kedua ini, pemuda itu kalah dan minta ampun kepada sang kakek tadi. Terus terjadi dialog, "Kok aku bisa kalah?" Kata sang kakek, "Kamu berangkat bukan karena Allah, tapi kamu berangkat karena kekecewaan kamu tidak mendapatkan uang. Sebenarnya engkau siapa, kek?" Lalu kakek menjawab, "Aku adalah setan yang menyamar menjadi seorang kakek-kakek." Jadi kalau kita berbuat ikhlas, maka setan pun bisa dikalahkan oleh kita. Tapi jika kita tidak berbuat ikhlas, maka kita bisa dikalahkan oleh setan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas adalah tulang punggungnya amal, sumsumnya amal. Jika seorang beramal tidak ikhlas, maka dia tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi kalau orang itu beramal dengan ikhlas, maka
setan-setan yang akan menggoda orang tersebut pun akan terkalahkan oleh keikhlasan. Pantas Allah berfirman, silahkan kamu goda wahai setan, kecuali orang-orang yang ikhlas. Itulah yang tidak bisa kamu goda. Nah ini. Apa hubungannya, kaitannya dengan pekerja ikhlas? Artinya kalau kita bekerja ikhlas, maka kita akan mendapatkan kesuksesan yang kita tuju. Kita mendapatkan keberuntungan yang kita dapatkan. Kalau kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala. Jelas pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan mengalir kepada orang-orang yang ikhlas. Tapi jika kita tidak ikhlas, maka kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahud alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, wa yamnaunal ma'un, dan enggan menolong dengan hal yang bermanfaat. Jadi ketika kita tidak ikhlas, kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang ria dan golongan para pendusta agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Walaupun sedikit, tetapi insya Allah jika kita praktekkan dalam kehidupan, kita butuh yang namanya keikhlasan. Kita butuh yang namanya keikhlasan. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Allahumma ij'alni minal mukhlisin. Allahumma ij'alni minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang ikhlas. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin promosi ya, yang mau beli penutup atau cover motor bisa hubungin saya. Cover motor ya, buat menutupin motor supaya nggak kena hujan atau supaya tidak kena panas, bisa menghubungin saya. Ya, harganya cukup lumayan, bahannya cukup bagus ya. 150 sudah cover motor, Anda bisa mendapatkannya. Anti hujan, silakan yang berminat dirobek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang berminat silahkan isi nama atau langsung hubungin saya saja langsung ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.